Hai hai, hai guys, balik lagi nih di channel gua, Yanto Abrianto. Kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang penting banget, tapi sering kita lupakan, yaitu zoonosis. Pernah denger nggak kalau banyak penyakit yang bisa nular dari hewan ke manusia? Nah, itu yang disebut zoonosis guys. Ancaman tersembunyi dari hewan yang bisa aja tanpa kita sadari, udah ada di sekitar kita. Di video kali ini, gua bakal jelasin tentang zoonosis. Mulai dari jenis-jenisnya, gimana cara nularnya, sampai tips-tips buat mencegahnya. Jadi, tonton terus video ini sampai habis ya. Oke guys, sekarang kita bahas dulu penyakit-penyakit zoonosis yang sering terjadi di sekitar kita. Zoonosis itu sendiri sebenarnya banyak jenisnya guys. Ada yang dari virus, bakteri, parasit, bahkan jamur. Nah, contoh penyakit zoonosis yang sering kita dengar, misalnya rabies. Tahu kan? Penyakit yang disebabkan oleh virus rabies ini biasanya ditularkan lewat gigitan hewan, terutama anjing dan kucing. Terus ada juga antraks, penyakit yang disebabkan bakteri Bacillus anthracis yang biasanya menginfeksi hewan ternak. Gak cuma itu guys, masih banyak lagi penyakit zoonosis lainnya, seperti flu burung, leptospirosis, atau toxoplasmosis. Semuanya punya gejala dan tingkat bahayanya berbeda-beda. Intinya guys, jangan pernah anggap sepele penyakit yang berasal dari hewan. Kita harus selalu waspada dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Nah, biar kita semua makin sadar sama bahaya zoonosis, gue mau kasih tahu beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia nih. Salah satu yang paling heboh beberapa tahun lalu adalah kasus flu burung. Jadi waktu itu virus flu burung H5N1 ini menyebar di beberapa daerah di Indonesia dan menyebabkan banyak unggas yang mati. Nggak cuma itu guys, beberapa orang juga ikut terinfeksi dan ada yang sampai meninggal dunia. Selain flu burung, kasus antraks juga pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Gunung Kidul, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Puluhan warga di sana terinfeksi antraks setelah makan daging sapi yang terinfeksi. Dua contoh kasus ini harusnya bisa jadi pelajaran penting buat kita semua guys, bahwa ancaman zoonosis itu nyata dan bisa terjadi di mana saja, termasuk di Indonesia. Terus gimana sih cara penyakit zoonosis ini bisa nular dari hewan ke manusia? Nah, cara penularannya ini bisa bermacam-macam guys. Yang paling sering terjadi adalah melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Contohnya kayak rabies tadi. Virusnya ada di air liur hewan yang terinfeksi dan masuk ke tubuh manusia lewat luka gigitan. Selain itu, penularan juga bisa terjadi lewat kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau produk hewan, seperti daging, telur, atau susu yang terkontaminasi. Misalnya, kita bisa tertular antraks kalau kita makan daging sapi yang terinfeksi bakteri Bacillus anthracis. Nggak cuma itu guys, beberapa penyakit zoonosis juga bisa menyebar melalui udara, air, atau makanan yang terkontaminasi. Makanya penting banget buat kita jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Bab 4. Sebenarnya, hampir semua hewan bisa jadi pembawa penyakit zoonosis guys. Tapi, ada beberapa hewan yang lebih sering jadi sumber penularan nih. Yang pertama, hewan peliharaan kayak kucing dan anjing. Meskipun lucu dan menggemaskan, tapi mereka bisa aja membawa penyakit rabies, toxoplasmosis, atau leptospirosis. Kedua, hewan ternak, seperti sapi, kambing, atau unggas. Hewan-hewan ini bisa jadi sumber penularan penyakit antraks, flu burung, atau sapi gila. Ketiga, hewan liar, kayak kelelawar, monyet, atau tikus. Hewan-hewan ini biasanya hidup di alam liar dan bisa jadi pembawa virus atau bakteri yang berbahaya buat manusia. Intinya, guys, kita harus selalu waspada dan hati-hati saat berinteraksi dengan hewan, baik itu hewan peliharaan, hewan ternak, maupun hewan liar. Bab 5. Pencegahan zoonosis. Nah, biar kita terhindar dari penyakit zoonosis, ada beberapa tips pencegahan yang bisa kita lakuin nih. Pertama, selalu jaga kebersihan diri guys. Rajin cuci tangan pakai sabun, terutama setelah kontak dengan hewan atau produk hewan. Kedua, pastikan hewan peliharaan kita selalu divaksinasi secara rutin. Vaksinasi bisa membantu melindungi hewan peliharaan dari berbagai penyakit menular. Ketiga, masak makanan, terutama daging, sampai matang sempurna. Jangan makan daging yang belum matang atau mentah, karena bisa jadi sumber penularan penyakit. Keempat, hindari kontak langsung dengan hewan liar. Kalau terpaksa harus berinteraksi, pastikan kita pakai alat pelindung diri, seperti sarung tangan dan masker. Bab 6. Peran pemerintah dalam menangani zoonosis.
Nggak cuma kita sebagai individu, guys, pemerintah dan organisasi kesehatan juga punya peran penting dalam menangani zoonosis loh. Salah satunya dengan melakukan pengawasan dan pengendalian penyakit pada hewan. Misalnya, dengan melakukan vaksinasi massal pada hewan ternak atau melakukan pemusnahan hewan ternak yang terinfeksi penyakit. Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya zoonosis dan cara pencegahannya. Nggak cuma itu, guys. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan organisasi kesehatan internasional untuk melakukan penelitian dan pengembangan vaksin atau obat-obatan untuk penyakit zoonosis. Intinya, guys, penanganan zoonosis ini butuh kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, organisasi kesehatan, maupun masyarakat. Bab 7, tindakan jika terinfeksi zoonosis. Nah, kalau kita udah terlanjur terinfeksi penyakit zoonosis, apa yang harus kita lakuin? Pertama, jangan panik guys. Segera periksakan diri ke dokter atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Kedua, informasikan kepada dokter riwayat kontak kita dengan hewan, baik itu hewan peliharaan, hewan ternak, maupun hewan liar. Ketiga, ikuti semua instruksi dan pengobatan yang diberikan oleh dokter. Jangan lupa untuk memberitahu keluarga atau orang terdekat tentang kondisi kita. Keempat, jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar untuk mencegah penularan penyakit ke orang lain. Nah, itu tadi guys, penjelasan lengkap tentang zoonosis, ancaman tersembunyi dari dunia hewan. Ingat guys, penyakit zoonosis ini nggak bisa dianggap sepele. Kita harus selalu waspada dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, dan pastikan hewan peliharaan kalian divaksinasi secara rutin ya guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.